kita bersama, menjalin asa dan mimpi bersama. Banyak hal yang kita lalui, lewati rintangan mencapai mimpi. Namun engkau memutuskan pergi, meninggalkan aku sendiri, tanpa tahu jalan yang kau lalui. Namun ku kan tetap terus menanti. Aku selalu menunggumu, aku selalu menyambutmu. Aku akan tetap menantimu. Ku selalu merindukanmu. Namun engkau memutuskan pergi, meninggalkan aku sendiri, tanpa tahu jalan yang kau lalui. Namun ku kan tetap terus menanti. Selalu menunggumu, aku selalu menyambutmu. Aku akan tetap menantimu. Ku selalu merindukanmu. Aku selalu menunggumu, aku selalu menyambutmu. Aku akan tetap menantimu. Ku selalu merindukanmu. Ku selalu merindukanmu. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-38 dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara yang dikasih Tuhan, jika kita mengisi sebuah gelas dengan air susu, maka ketika kita meminumnya, kita akan merasakan air susu itu. Namun ketika kita mengisi dengan air comberan, apabila kita meminumnya, maka yang kita rasakan pastinya adalah air comberan. Dan apa yang akan kita isikan pada gelas tersebutlah yang akan dirasakan oleh orang yang meminumnya. Saudara, pada kutipan ayat yang kita baca tadi, Tuhan Yesus mengingatkan pada orang-orang yang mengikutinya, bahwa barang siapa yang percaya kepadanya, ada aliran kehidupan yang akan mengaliri dalam diri orang tersebut. Saudara. Artinya ketika kita mengisi hidup kita dengan Tuhan, dengan hal-hal yang berasal dari Tuhan, yaitu firman-Nya, maka yang otomatis keluar dari hidupan kita itu adalah firman Tuhan. Buah-buah dari kebenaran firman Tuhan tersebut. Dan aliran kehidupan yang ada dalam diri kita
bisa menghidupkan orang-orang di sekeliling kita, saudara. Ministry-ministry yang kita kerjakan, sekolah-sekolah atau kampus atau tempat kerja dimanapun kita berada. Ada orang yang merasakan aliran-aliran kehidupan dari hidup kita, saudara. Tapi namun sebaliknya, saudara, ada pula aliran-aliran air yang bisa membawa kematian, seperti dalam kisah tulah bangsa Mesir di mana sungai ini berubah menjadi aliran darah di kitab Keluaran 7 ayat 17-18. Maka air tersebut menyebabkan kematian bagi ikan yang ada di dalamnya, saudara. Dan tentu air tersebut tidak dapat dikonsumsi. Sumber air yang demikian tidak akan mendatangkan kehidupan. Sebaliknya, yang mendatangkan kematian bagi orang-orang yang mengkonsumsinya. Demikian pula dengan kehidupan kita. Ketika kita memasukkan hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita dan disimpan dalam kehidupan kita, maka tanpa kita sadari, aliran-aliran hidup kita akan tercemar, saudara. Maka orang-orang yang akan di sekeliling kita tidak akan bisa menikmati aliran kehidupan dari hidup kita. Yang ada hanyalah sebuah kehidupan yang tidak menghidupkan orang lain. Mungkin itu kemarahan di sisi kita, kebencian, sakit hati, iri, dendam, dan masih banyak lagi, saudara. Dan itu tidak akan menjadi berkat bagi orang lain. Lebih buruk lagi, hal tersebut bisa membawa kematian bagi sekeliling kita, saudara. Maka hari ini kita diperhadapkan pada sebuah pilihan, akan menjadi sumber air seperti apakah kehidupan kita, membawa kehidupan ataukah kematian, mendatangkan berkat bagi orang lain, atau mendatangkan kutuk atau celaka. Mari isi pribadi kita dengan Tuhan sendiri. Firman-Nya yang membawa kehidupan bagi kita akan menjadi sumber kehidupan bagi diri kita, dan kemudian akan mengalirkan kehidupan bagi keluarga kita, sekolah kita, kampus kita, tempat kerja, dan dimanapun kita pergi. Tiba-tiba ada hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Hal-hal yang kita sentuh akan menjadi hidup, karena ada aliran kehidupan dari Tuhan yang memenuhi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Berita Mujizat TV sebagai media baru di Indonesia dengan visi suarakan kebenaran, hasilkan perubahan, mempersembahkan program baru Good News Everywhere. Program ini menyajikan ragam info menarik, up to date, hiburan menyenangkan, serta memberikan kabar baik bagi Sobat BMTV di seluruh Indonesia. Tunggu apa lagi? Saksikan Good News Everywhere. Hai, shalom Sobat BMTV. Welcome back to BMTV channel di Good News Everywhere. Suarakan kebenaran, hasilkan perubahan. Ada rahasia di sini yang menemani kamu Sobat BMTV selama 1 jam ke depan dengan bahasan yang menarik tentunya. Dan sebelumnya Rasya akan sapa dulu nih Sobat BMTV, gimana kabarnya di sore hari ini? Semoga penuh dengan sukacita dan juga sukacita Natal melingkupi ya Sobat BMTV dan juga keluarga, karena sebentar lagi kita akan merayakan Natal ya, tinggal hitungan hari lagi ya. Oke Sobat BMTV, nah kali ini Rasya akan membahas mengenai value diri atau bicara soal value diri. Seperti apa sih value diri ini yang akan Rasya bahas, dan Sobat BMTV juga bisa sapa-sapa Sobat BMTV yang lainnya di kolom komentar live chat di bawah ini ya. Boleh langsung aja sapa, terus juga nanya ini gimana persiapan Natal kamu, tinggal beberapa hari nih, dan lain sebagainya. Oke, nah setelah ini Rasya akan bahas lebih lanjut mengenai value diri. Sobat BMTV jangan kemana-mana, tetap di Good News Everywhere, suarakan kebenaran, hasilkan perubahan. Halo Jeng. Halo juga Jeng. Piye kabarmu? Lak sehat toh? Puji Tuhan, sehat walafiat Jeng. Lan jenengan pripun Jeng? Aku jane yo sehat sih Jeng. Ning tak sambati sithik yo. Lah, sambat nopo Jeng? Iki lho, jane aku keweden iki ning omah. Lah samping omahku persis ki, sak omah kena Covid.
Cen, Covid saiki tambah galak kok, Jeng. Ra pandang bulu, sapa ae iso kenek. Lah iya, gek padahal ki minggu lalu aku yo ketir-ketir. Dino iki mak ambek koncoku, sesuke dikabari nek koncoku kena Covid. Wis sithik-sithik kok Covid. Sing hati-hati yo, Jeng. Wis, mending di rumah saja wae, Jeng. Iya, Jeng. Makasih yo, wis gelem tak sambati. Yuk kita di rumah aja. Simak tips betah di rumah saja dari Berita Mujizat TV. Yang pertama, doa pagi dan saat teduh. Yang kedua, olahraga. Yang ketiga, berkebun. Yang keempat, masak makanan sehat. Yang kelima, baca buku. Yang keenam, belajar hal baru. Yang ketujuh, atur plan masa depan. Stay safe dan sebarkan gerakan #di rumah saja. Tuhan memberkati. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Oke, baik Sobat BMTV, masih di BMTV Channel di Good News Everywhere, suarakan kebenaran, hasilkan perubahan. Masih sama Rasya di sini ya, membahas mengenai bicara soal value hidup. Nah, Sobat BMTV, ini ada beberapa value hidup yang harus kamu miliki nih Sobat BMTV. Memang sih nilai-nilai di dalam kehidupan kita itu ada yang harus kita punyai dan juga harus kita telaah lagi apakah nilai kehidupan ini beneran baik untuk hidup kita dan juga orang lain gak sih, begitu. Nah, Sobat BMTV, ketika kamu punya value hidup, kamu akan merasa lebih baik dan lebih fokus melakukan hal-hal yang penting bagi kamu sendiri nih Sobat BMTV. Pondasi dasar agar kita memiliki value hidup adalah kita harus punya value yang melekat di dalam diri kita, gitu. Dengan value, semua hal yang ingin kita kerjakan mempunyai nilai dan juga energi yang besar. Nilai-nilai kehidupan yang kita percaya itu bisa menimbulkan energi positif dari tubuh kita, Sobat BMTV. Dan menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu dan mendatangkan kebahagiaan di hati kita. Tentunya di hati orang lain juga. Nah, ketika bahagia, produktivitas pun itu sudah pasti akan meningkat besar. Jika kamu, Sobat BMTV, punya value hidup yang dipegang erat, maka kamu akan terhindar untuk berbuat hal-hal yang melenceng, sekalipun di dalam kondisi yang tersulit sekalipun. Value atau dikenal dengan nilai-nilai kehidupan menjadi hal penting yang harus kita pegang nih Sobat BMTV dalam meraih kesuksesan untuk diri kita. Manfaat dari value hidup itu selain untuk menjaga diri kita dari perbuatan di luar batas, kamu Sobat BMTV juga akan memiliki hidup yang lebih tertata dan juga merasa damai sejahtera nih di dalam hidup. Nah, berikut ada beberapa value hidup yang harus dimiliki oleh semua orang termasuk kamu nih Sobat BMTV. Nah, yang pertama adalah value kejujuran. Memiliki kejujuran itu menjadi modal awal untuk menjalani hidup sehari-hari yang menunjukkan seberapa besar sih seseorang itu pantas untuk dipercaya. Kalau kamu nggak jujur, ya mana orang lain mau percaya sama kamu nih Sobat BMTV. Terus, kejujuran sendiri itu merupakan suatu tindakan yang tidak menyimpang dari nilai-nilai agama dan juga norma umum yang sudah kita kenal. Ya enggak? Apa yang dilakukan antara pikiran, tindakan, dan ucapan itu harus selaras atau adalah selaras ya. Ucapan, jadi apa ya? Pikiran, tindakan, dan ucapan harus selaras. Jadi itu kayak dasar untuk jujur atau kejujuran, value kejujuran tadi. Nah, kejujuran harus ditanamkan pada diri seseorang sejak dini atau sejak kecil nih Sobat BMTV. Nilai dari kejujuran sendiri tidak ternilai harganya. Membangun sebuah kejujuran itu perlu adanya komitmen diri dan tanpa pamrih apapun. Semata hanya ingin mendapatkan kepuasan diri dan punya rasa takut kepada Tuhan atau
Allah Sang Maha Pencipta. Kedua, value yang kedua adalah peduli. Nah, zaman now nih banyak orang yang acuh terhadap lingkungannya. Ya nggak sih, kalau sekarang hidup di lingkungan perumahan kanan kiri nggak kenal siapa itu gitu, atau lagi mengalami apa kita nggak kenal gitu ya. Emang zaman now emang kayak gitu ya biasanya. Tapi rasa kepedulian seseorang pun itu bahkan sekarang jadi berkurang gara-gara hal itu. Terlihat dari hal itu ya Sobat BMTV. Padahal sebagai makhluk sosial, kita harus saling membantu satu sama lain agar kita bisa membantu mengurangi beban orang lain. Kepedulian harusnya ditanamkan pada diri seseorang ini sejak kecil atau sejak dini, agar jika nanti kita butuh bantuan orang lain pun, mereka juga akan bersedia membantu ya. Walaupun itu belum tentu hal itu terjadi, tapi kita juga gimana sih kalau kita misalnya peduli sama orang lain, kita akan merasa damai, kita akan merasa lebih tenang, hati kita akan merasa bahagia dan juga merasa happy, terus sukacita gitu rasanya. Nah, kayak gini nih. Rasa kepedulian itu harus dimulai dari diri sendiri dan memegang prinsip jika kita menanamkan kebaikan, maka kita juga akan memetik hasil yang baik pula. Tapi belum tentu dari orang yang misalnya kita tolong. Kita jangan kalau misalnya kita peduli sama orang lain yang kita peduliin orang itu misalnya ya. Terus kita berharap akan dipeduliin orang itu namanya pamrih nih Sobat BMTV. Tapi ingat aja lah pokoknya yang penting kita peduli sama orang lain, artinya kita sedang menanamkan kebaikan untuk orang lain dan juga kepada diri kita. Next, yang ketiga, value. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Kesadaran diri manusia atas perilaku yang disengaja ataupun tidak, itu adalah tanggung jawab nih Sobat BMTV. Rasa tanggung jawab itu harus dimiliki oleh setiap orang. Karena jika seseorang nggak punya rasa tanggung jawab itu, maka jadinya pekerjaan itu pasti akan keteteran. Ya nggak sih? Terus juga, tadi harus sampai mana? Oh, sampai tanggung jawab ya. Jadi kita memang harus punya value. Tanggung jawab itu di diri kita masing-masing. Tanggung jawab itu terbentuk seiring dengan pertumbuhan dan juga perkembangan individu. Jadi memang dari kecil kita harus dilatih tanggung jawab ya. Kalau misalnya umur kita masih 3 tahun, ya tanggung jawabnya apa sih? Beresin mainan mungkin, atau bersihin tempat tidur udah bisa belum ya? Ya sedikit-sedikit lah gitu. Dari situ terus kemudian makin gede, makin besar tanggung jawabnya gitu. Itu tanggung jawab sebenarnya tumbuh dari dalam hati dan kemauan diri sendiri atas kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Next, value yang keempat adalah disiplin. Kesuksesan tidak akan pernah bisa diraih hanya dengan bermalas-malasan nih Sobat BMTV. Perlu dicatat, nggak bisa diraih kalau cuman bermalas-malasan. Di garis bawahnya, di highlight, di stabilo, di kuning. Ya, jadi kita nggak bisa kalau cuman jadi kaum mager, tapi kaum kreatif. Ya mager boleh, tapi sejam 2 jam aja deh. Habis itu produktif lagi gitu. Nah, disiplin itu adalah kuncinya. Meskipun nggak mudah, kamu Sobat BMTV harus bisa menerapkan pada diri sendiri dengan cara apapun. Banyak hal yang harus dikorbankan dan juga butuh kesabaran ekstra untuk bisa menjadi pribadi yang mantap dan juga penuh dengan kedisiplinan. Jadi yang bisa membuat diri kita disiplin ya diri kita sendiri. Kalau kita nggak ada niat, ya kita nggak akan bisa disiplin. Terus caranya untuk kita disiplin, ya kamu sendiri yang akan bisa menemukannya. Seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya umur, kita yang akan tahu sih bagaimana cara untuk mendisiplinkan diri kita sendiri nih Sobat BMTV. Nah, next Rasya masih akan bahas nih mengenai value hidup nih. Value hidup yang harus kita punyai. Tadi ada 4 poin. Yang berikutnya ini adalah beberapa poin penting yang kurang lebih sama, tetapi value hidup yang harus ditegakkan meskipun kita di dalam kondisi tertekan. Jadi dalam kondisi yang tertekan pun kita tetap harus punya value hidup yang baik-baik tadi. Kita akan bahas setelah ini Sobat BMTV, jangan kemana-mana, tetap di Good News Everywhere, suarakan kebenaran, hasilkan perubahan. Kak, nyuwun permen karete. Bu, adek niki lho nyuwun permen karet terus. Aja dikei Kak. Goro-goro ora sengaja ngelek permen karet dadi mondok ning rumah sakit. Ya, ibu loh, aku pengen permen karet, Bu. Bu, nek kowe dadi aku piye? Yo wegah Bu, aku sampeyan yo sampeyan. Durung rampung ling ngomong, Bu.
Iki lho, anakku sing cilik ki pengen banget permen karet. Jane yo mesake, tapi kok yo resiko. Lah mbok dikeki to, Bu? Lah kae mondok ning rumah sakit suwe lho, Bu. Trauma aku dadian. Dadi wong ki mbok kaya aku ngene lho, Bu, solutif. Kae lho, ning Jalan Dr. Sutomo Solo ana es Bangjo, dodol es permen karet. Wes, ra perlu wedi neh. Iki nek dilek, ngelake dadi ilang dan ra mungkin mlebu rumah sakit. Malah rasane kaya mlebu ning kolam renang, Bu, saking segere. Nyat sampean iki pancen. Oh ye. Hadir di kota Solo pelepas dahaga dan pemuas rasa lapar. Es Bangjo menghadirkan es abang, kuning, ijo dengan rasa permen karet, Thai tea, dan green tea. Harganya ramah sama kantong loh. Semua makanannya di bawah 10.000. Murah kan? Tunggu apa lagi? Segera merapat ke Es Bangjo yuk. Di Jalan Dr. Sutomo nomor 19, Penumping, Lawean, Surakarta. Alamat Es Bangjo juga tersedia di Google Maps. Es Bangjo, sahabat dompetku. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Oke baik Sobat BMTV, masih di BMTV Channel di Good News Everywhere, suarakan kebenaran, hasilkan perubahan. Masih sama Rasya di sini yang membahas mengenai value hidup atau nilai-nilai kehidupan nih Sobat BMTV. Nah tadi Rasya udah bacakan beberapa poin penting atau beberapa value yang wajib kamu miliki di dalam hidup kamu. Sobat BMTV tadi kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan juga harus jujur ya. Terus nah, Sobat BMTV, next Rasya mau bahas mengenai value hidup, masih tentang value hidup, tetapi ini yang harus ditegakkan meskipun kita di dalam kondisi yang tertekan. Gitu Sobat BMTV. Nah, nggak setiap keadaan itu berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita Sobat BMTV, ya kan? Kita menyadari hal itu, dan itu pasti terjadi di dalam setiap kehidupan manusia. Pasti ada masa di mana seseorang itu mengalami keterpurukan dan masa di mana mengalami hal yang baik gitu. Kayak roda berputar lah istilahnya seperti itu. Jadi berada di dalam kondisi yang enggak diharapkan dan juga berada di titik terendah di dalam kehidupan itu kadang membuat kita menjadi lelah maupun di ambang batas ya pengen give up, pengen menyerah gitu. Memilih untuk rehat sejenak dan memikirkan solusi sebagai jalan keluar itu adalah pilihan bijak. Nah kita mungkin bisa istirahat dulu, kita harus stop dulu segalanya, kita jangan dipikirin dulu, kita stop dulu dan kita cari Tuhan dulu untuk gimana sih jalan keluarnya ini gimana gitu. Jangan sampai kita menyerah di tengah jalan ya. Tetap pasti akan ada harapan kok Sobat BMTV. Namun, ada orang yang lebih memilih jalan pintas dan menghalalkan segala cara agar masalah ini cepat terselesaikan. Nah, ini yang nggak patut untuk ditiru ya Sobat BMTV. Jadi, mereka ini mengabaikan value hidup yang dipegang karena berada di dalam kondisi yang mendesak. Nah, agar kamu Sobat BMTV terhindar untuk berbuat yang di luar batas, berikut ada value hidup yang harus kamu tegakkan sekalipun di dalam kondisi yang buruk sekalipun nih Sobat BMTV. Yang pertama, ini mirip dengan apa yang Rasya udah bacakan tadi, yaitu menjunjung tinggi nilai kejujuran. Kejujuran itu menunjukkan seberapa besar seseorang itu pantas untuk dipercaya. Nilai dari kejujuran sendiri enggak ternilai harganya. Jujur sekalipun dalam kondisi yang tertekan itu menunjukkan seseorang memiliki value hidup yang patut diacungi jempol nih. Jempol 1, jempol 2. Gitu ya. Seperti halnya ketika kamu Sobat BMTV berbuat kesalahan yang mungkin pernah mengecewakan sahabat atau orang-orang terdekat sekitar kamu tetap harus mengatakan yang sebenarnya, terlepas dari bagaimanapun respon yang diberikan. Hal inilah yang membuat kamu belajar untuk menerima segala konsekuensi dari perbuatan kamu. Jadi jujur itu nomor 1 ya. Ada juga yang istilah yang bilang jujur acur. Ya belum tentu juga, itu cuman istilah aja. Jujur, mujur itu aja ya. Yang jadi prinsipnya kita. Next adalah tidak mengambil hak yang bukan miliknya. Ini adalah value hidup yang juga harus kita miliki ketika kita di dalam kondisi yang tertekan. Yaitu selalu ada pilihan untuk memilih cara yang licik maupun cara yang baik di dalam mendapatkan segala keinginan kita. Ya kan pasti selalu ada 2 jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih gitu ya kan, ada lagunya. Gitu, ada cara yang ya yang cepet lah istilahnya atau
satunya cara yang mungkin susah dijalani, tapi ya itu yang lurus begitu. Namun kamu harus ingat nih Sobat BMTV, bahwa nggak boleh mengambil hak yang bukan milikmu atau hak orang lain demi mewujudkan keinginan kamu sendiri. Mencuri atau korupsi demi mendapatkan uang untuk memenuhi gaya hidup misalnya, ataupun meminjam barang maupun uang yang kemudian nggak dibalikin. Nah, itu harus dihindari nih, gitu. Jadi kalau memang kamu pinjam uang, ya kamu bilang pinjam aja. Kalau misalnya kamu bisa balikin, kalau nggak bisa balikin ya bilang minta dong, gitu. Jadi ya jujur aja, jangan bilang pinjam ntar dibalikin tapi ternyata nggak dibalikin. Sering terjadi ya Sobat BMTV. Nah, next ini adalah di samping hatimu itu jadi gelisah karena perasaan bersalah, kamu juga akan berdampak buruk nih sama orang lain. Jadi mungkin hubungan kamu sama orang yang kamu pinjemin duit tadi, atau apa ya istilahnya kayak korupsi tadi, itu kayak merasa ya agak renggang gitu. Nah, itu harus kita jaga juga. Jadi betapa pentingnya value hidup kita, walaupun kita ya lagi tertekan, lagi bener-bener nggak punya duit. Gimana caranya punya duit? Bukan dengan cara yang seperti itu ya Sobat BMTV, tapi kita harus punya value hidup, yaitu tadi tidak mengambil hak orang lain. Yang ketiga adalah empati dan tetap berbagi sekalipun di dalam kondisi sulit. Nah, ini gampang diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Ya enggak, kita aja lagi susah. Misal nih, kondisi pandemi susah makan, susah cari uang, disuruh berbagi pula. Gimana sih rasanya kalau secara manusia ya nggak bisa lah, nggak nalar. Tapi pada kenyataannya kita tetap harus berempati kepada orang lain, dan kalau bisa kita tetap bisa berbagi kepada orang lain sekalipun kita di dalam kesulitan. Berbagi ketika lapang adalah hal yang biasa. Tapi ketika kamu melakukannya di masa yang susah, baru bisa dikatakan itu luar biasa. Karena sejatinya apa yang kamu keluarkan demi kebaikan, semua itu akan kembali padamu dalam beragam wujud nih, beragam bentuk. Misalnya, ya berkat dari Tuhan, ada beberapa macam wujudnya lah kita akan bisa nalar, karena itu berkat dari Tuhan, apapun bentuknya ya kita yang akan syukuri dan juga nikmati nih Sobat BMTV. Jadi jangan, kalau kita misalnya udah berbagi di dalam kesusahan, misalnya kita berbagi dengan orang yang istilahnya nggak berbagi makanan, kita berbagi berkat dan lain sebagainya, kita jangan berharap kita akan mendapatkan hal yang sama atau dari orang yang sama yang sudah kita bantu. Tetapi ya udah, itu kita memberi ya berdasarkan kita memang mengasihi orang itu dan kita juga mengasihi Tuhan. Ya udah, kita akan menerima berkat Tuhan. Ya apapun bentuknya, kita terima aja. Nggak tahu next day, nggak tahu instan. Ya, kita nggak pernah tahu ya Sobat BMTV. Nah, ini contoh nyata. Saat masa pandemi kayak gini nih, memiliki pengaruh yang signifikan pada masalah finansial setiap orang, ya nggak sih? Kalau kamu nih Sobat BMTV juga merasakan, namun masih bisa bertahan dengan finansial yang aman, maka kamu cobalah nih berempati, melihat sekitar dan berbagi yang bisa kamu berikan. Kalau di sini bisa lewat gebrak ya, itu bisa juga berbagi makanan misalnya, atau juga ikut terjun langsung aja bagi-bagi makanan ke orang-orang sekitar di kota Solo, Sobat BMTV. Itu juga salah satu wujud untuk berempati di masa sulit, karena ya kita semua mengalami masa sulit ya, nggak bohong lagi, karena gimana lagi zamannya corona, terus ada virus Omikron maksudnya ya, itu juga kita nggak pernah tahu kita dalam keadaan seperti apa, keadaan susah, tapi kita tetap mau membantu berempati. Nah, itu adalah value diri yang patut untuk dipertahankan dan ditegakkan di masa-masa sulit. Nah, next adalah apa nih? Next ini adalah utamakan kebutuhan diri sendiri. Jadilah orang yang memiliki value untuk mencintai diri sendiri nih, maksudnya seperti itu ya. Utamakan diri sendiri adalah kamu harus mencintai diri kamu sendiri terlebih dahulu dengan mengutamakan kebutuhan pribadi. Sesederhana misalnya berani mengatakan tidak pada ajakan teman yang enggak kamu pengen atau kamu kehendaki. Atau dikala kita sedang disibukkan dengan segudang pekerjaan gitu. Value hidup yang perlu kamu terapkan adalah bagaimana kamu bisa mencintai diri sendiri dengan tulus, sehingga kamu mengetahui apakah yang benar-benar dibutuhkan dan pemenuhannya apakah segera dapat ditunda atau tidak sama sekali dilakukan. Nah, ini value hidup yang juga penting nih Sobat BMTV. Gimana sih
kita mencintai orang lain, kita harus mencintai diri kita sendiri dulu gitu kan. Kayak kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri, ya kan? Jadi memang diri kita, gimana sih kalau kita mencintai diri sendiri, itulah gimana kita mencintai orang lain begitu. Next adalah apa nih? Wait. Nah, yang berikutnya ini adalah berpegang pada ketuhanan atau agama atau norma yang kita anut. Kalau kita dalam kekristenan ya kita menganut cara-cara atau pedoman di dalam kekristenan nih. Hidup berdasarkan pedoman dari agama apapun yang dianut akan membuatmu merasa damai dan terarah nih Sobat BMTV. Kamu akan memahami takaran dan batasan perilaku agar tetap pada jalannya dan sesuai dengan norma sosial yang berlaku nih Sobat BMTV. Jadi, kamu dapat menjalankan apa yang diperbolehkan dan menjauhi apa yang menjadi larangan di dalam agama nih. Salah satu pedoman kebenaran yang kalau kita pegang tuh di Alkitab atau sesuai dengan firman Tuhan Sobat BMTV. Jika hal ini menjadi value hidup yang dipegang dengan erat oleh kamu, maka kamu akan terhindar dari perbuatan yang melenceng sekalipun di dalam kondisi yang sesulit apapun ataupun di dalam kondisi yang tertekan nih Sobat BMTV. Jadi, manfaat menjaga value hidup selain untuk menjaga diri dari perbuatan di luar batas, kamu Sobat BMTV juga akan hidup dengan lebih tertata dan juga damai sejahtera. Jadi, yuk jaga dengan baik value hidup yang sudah Rasya kasih tahu tadi di dalam kondisi apapun, termasuk kondisi yang lagi terpuruk sekalipun, agar kamu menjadi pribadi yang lebih bijaksana, pribadi yang lebih wise, dan juga berhikmat nih Sobat BMTV. Oke, setelah ini Rasya masih akan kembali. Jadi Sobat BMTV jangan kemana-mana, tetap di Good News Everywhere. Suarakan kebenaran, hasilkan perubahan. Giveaway berita mujizat dalam rangka menyambut Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Akan ada 3 orang pemenang, masing-masing mendapatkan merchandise menarik dari berita mujizat. Caranya gampang banget nih, tinggal follow Instagram @berita-mujizat, like dan komen postingan giveaway ini dengan menyebutkan program Berita Mujizat TV yang menarik atau memberkati kamu serta alasannya ya. Oh iya, jangan lupa mention 5 orang temanmu ya. Giveaway ini berlangsung hingga 31 Desember 2021. Pengumuman pemenang akan kami unggah pada tanggal 1 Januari 2022 pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Berita Mujizat mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year! Dikejar deadline, tapi inspirasimu tidur. Ada yang seru nih buat kamu, Awakening Coffee. Awakening Coffee bakal bangunin inspirasimu. Caranya gampang banget, tinggal kunjungin booth Awakening Coffee di Jalan Kabut nomor 99 RT 1 RW 23 Panggung Rejo, Jebres, Surakarta. Bisa dipesan lewat Gojek juga loh. Awakening Coffee keeps you awake. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Oke Sobat BMTV, masih di BMTV Channel, di Good News Everywhere, suarakan kebenaran, hasilkan perubahan. Dan kita sudah masuk di segmen The Good News Is, tentunya masih sama Rasya. Nah ini Rasya akan bacakan Good News hari ini. Nah terkadang dunia ini tuh membuat kita merasa tersingkirkan atau merasa ya kita paling berbeda. Atau mungkin kita kosong ataupun bertanya-tanya apakah semua itu layak atau tidak layak nih Sobat BMTV. Tapi Tuhan tidak pernah ragu untuk menempatkan nilai yang luar biasa pada setiap kehidupan manusia, termasuk kamu Sobat BMTV. Nah, ini adalah janji dari Allah. Yang pertama adalah, di dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya.
Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi nilai kamu nih Sobat BMTV dimulai dengan fakta bahwa kamu diciptakan oleh tangan Sang Pencipta sendiri menurut gambarnya. Yang kedua, itu diambil dari Yesaya 49 ayatnya yang ke-15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku, dengan huruf besar ya, tidak akan melupakan engkau. Nah, sekalipun kamu nih Sobat BMTV ditinggalkan misalnya keluarga atau teman-teman atau sahabat kamu sekalipun, kamu tetap akan selalu berharga di hati Tuhan. Gitu. Tuhan tidak akan pernah melupakan kamu nih Sobat BMTV. Next, yang ketiga adalah dari Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Pikiran Tuhan tertuju pada Anda, Sobat BMTV, yang tentunya yang indah ya. Dan dia memiliki banyak rencana yang hebat untuk kehidupan kamu nih Sobat BMTV, yang mungkin di luar nalar kita ataupun di luar ekspektasi kita. Kita pengennya ini, tapi Tuhan akan berikan yang jauh lebih hebat, jauh yang lebih tidak kita pikirkan begitu Sobat BMTV, yang pastinya itu adalah jalan yang indah selama kita percaya, selama kita berserah kepadanya. Apapun yang menjadi jalan Tuhan, kita tetap melangkah lurus, jangan belok ke kanan, belok ke kiri. Value diri kamu tadi yang sudah kita bahas penting sekali, dan tetap terapkan itu karena kita harus tetap menjadi baik untuk orang-orang sekitar kita maupun diri kita sendiri karena Tuhan. Oke, dan juga masih banyak firman Tuhan yang menyadarkan kita bahwa kita itu sangat berharga dan juga bernilai di mata Tuhan Sobat BMTV. Oke, baik, thank you banget Sobat BMTV yang udah simak dari awal sampai akhir video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalau BMTV channel ada video baru, kamu langsung dapat notifikasinya. Terus jangan lupa juga untuk follow Instagramnya di @beritamujizat, Facebook page-nya di Berita Spasi Mujizat, juga ada di websitenya beritamujizat.com. Dan Good News Everywhere ini hadir setiap hari Senin sampai hari Jumat pukul 4 sampai pukul 5 sore. Di hari Senin pukul 5 ada Sing Along With Us. Kemudian Talk of Many, ngobrol penuh inspirasi menuju terang, itu setiap hari Selasa sampai Kamis pukul 8 malam. Ada juga program acara Bilurnya, itu setiap Jumat pukul 6 sore. So, thank you banget Sobat BMTV yang udah like dan juga yang udah komen. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu semua Sobat BMTV dan juga bisa memberkati. Kamu juga bisa share ke sosial media kamu dan bagikan berkat untuk semuanya. Oke, akhir kata Rasya harus pamit undur diri. Shalom dan Tuhan memberkati. Bye-bye, Merry Christmas. Ini Tuhan, bersama-sama kami mau bersatu hati, kami mau bersujud bagi bangsa kami tercinta, bangsa Indonesia. Kami bersujud di bawah kaki-Mu, berdoa bagi bangsa kami Indonesia, memohonkan akan belas kasihan-Mu Tuhan, belas kasihan-Mu bagi bangsa ini. Haleluya. Beri kami Yesus, sungguh kami nantikan hujan lawatan-Mu tercurah bagi bangsa kami Indonesia, jamaah bangsa ini. Dan sentuhlah hati bangsa kami Tuhan.
belas kasihan-Mu mengalir bagi bangsa kami Tuhan. Nyata kuasa-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah Tuhan. Di bumi Indonesia, biarlah hanya kehendak-Mu yang terjadi atas bangsa yang kami cinta Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Yesus. Haleluya. Tuhan, setiamu, lawat kami, lawat bangsa ini. Lebih lagi nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah kerajaan-Mu atas bangsa Indonesia Tuhan. Hiralabaya syakara suku bahasa, kami merindukan belas kasihan-Mu Tuhan. Curahkanlah Tuhan, terima kasih Tuhan, setiamu, lawat kami, lawat bangsa ini. Lawat kami, lawat bangsa ini. Giveaway Berita Mujizat dalam rangka menyambut Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Akan ada 3 orang pemenang, masing-masing mendapatkan merchandise menarik dari Berita Mujizat. Caranya gampang banget nih, tinggal follow Instagram @BeritaMujizat, like dan komen postingan giveaway ini dengan menyebutkan program Berita Mujizat TV yang menarik atau memberkati kamu serta alasannya ya. Oh iya, jangan lupa mention 5 orang temanmu ya. Giveaway ini berlangsung hingga 31 Desember 2021. Pengumuman pemenang akan kami unggah pada tanggal 1 Januari 2022 pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Berita Mujizat mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Berita Mujizat TV.